menjelaskan materi tentang hukum bisnis dan regulasi yaitu perburuhan dan ketenagakerjaan. Perkenalkan, nama saya Abdul Manisha Putri. Nama saya Aris Wahaya. Saya Zahrina Pradita. Saya Dona Tanti. Saya Siti Yurmansari. Saya Garis Pratama. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan hubungan kerja. Pengertian yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap laki-laki atau perempuan yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, hukum yang mengatur sektor tenaga kerjaan. Hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan kerja dengan mana terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh pihak buruh atau tenaga kerja kepada pihak majikan atau pengusaha sebagai atasannya dengan menerima upah. Yang dimaksud dengan pengusaha adalah yang pertama, orang perseorangan, persekutuan, dan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Yang kedua, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya. Yang ketiga, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya, perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan memberlakukan prinsip-prinsip yuridis sebagai berikut. Yang pertama, landasan asas dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang baik. Yang kedua, kesempatan dan perlakuan yang sama. Yang ketiga, perencanaan dan informasi ketenagakerjaan sebagai dasar mengatur kebijakan. Yang keempat, pembinaan hubungan industrial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial seperti lembaga tripartit, bipartit, kesepakatan kerja bersama, dan lain-lain. Yang keenam, perlindungan tenaga kerja. Yang ketujuh, pelatihan kerja. Yang kedelapan, pelayanan penempatan kerja. Dan yang kesembilan, pembinaan perlindungan kerja. Dan yang terakhir, pengawasan ketenagakerjaan. Selanjutnya, hubungan kerja merupakan hukum antara pengusaha dengan pekerja dengan adanya imbalan atau upah yang diberikan. Hubungan kerja dibagi menjadi dua, yaitu hubungan kerja sektor formal dan hubungan kerja sektor informal. Hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian baik mengenai waktu tertentu dan untuk waktu yang tidak terbatas, yang mengandung unsur kepercayaan, upah, dan pesanan. Sedangkan sektor informal juga merupakan hubungan kerja yang dibangun antara pekerjaan individu atau beberapa orang yang melakukan usaha patungan yang bukan badan hukum berdasarkan saling percaya dan setuju dengan pembayaran upah atau tunjangan atau pembagian keuntungan. Perjanjian kerja adalah perjanjian yang mengikat antara pekerja, pengusaha secara lisan maupun tertulis, baik untuk jangka waktu tertentu dan untuk jangka waktu tidak terbatas, yang berisi ketentuan ketenagakerjaan, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja untuk waktu yang harus dibuat secara tertulis. Perjanjian kerja dapat berakhir apabila yang pertama, karyawan yang bersangkutan telah tutup usia. Yang kedua, berakhirnya masa kontrak kerja. Yang ketiga, adanya keputusan hukum yang mendasari penyelesaian masa kerja tersebut. Yang keempat, adanya pelanggaran atas tindakan kerja. Dan yang terakhir, keputusan yang memaksa karena keadaan suatu hal tertentu. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu hubungan industrial. Apa sih hubungan industrial itu? Pada pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah suatu sistem di mana hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses hukum bisnis dan regulasi 207 di mana produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, menurut Pasal 103 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur bentuk-bentuk sarana hubungan industrial, antara lain ada 1. Serikat pekerja atau buruh, 2. Organisasi usaha,
Ketiga, lembaga kerjasama bipartit. Yang keempat, lembaga kerjasama tripartit. Dan yang kelima, ada perjanjian kerjasama. Dan yang keenam, peraturan perundang-undangan mengenai ketenaga kerjaan. Dan yang ketujuh, ada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Poin-poin yang baru saja saya sebutkan itu diatur dalam pasal 103 Undang-Undang tentang Ketenaga Kerjaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin pertama dulu mengenai serikat pekerja dan serikat buruh. Serikat pekerja atau serikat buruh merupakan suatu organisasi yang bersifat demokratis dan terbuka, dibentuk dengan konsep memperhatikan, memperjuangkan, dan melindungi hak dan kepentingan lainnya yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja atau buruh. Kemudian yang kedua ada organisasi usaha, di mana pasal 103 Undang-Undang mengatur organisasi usaha sebagai organisasi dari mitra kerja serikat pekerja dan pemerintahan dalam penanganan masalah ketenaga kerjaan dan hubungan industrial dengan beranggotakan wakil dari pimpinan perusahaan-perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerja tripartit. Pasal 103 Undang-Undang Ketenaga Kerjaan mengatur lembaga kerjasama bipartit sebagai suatu forum yang digunakan sebagai sarana komunikasi yang membahas tentang hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak produsen atas barang dan jasa suatu perusahaan yang sudah tercatat dalam instansi dan bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan dan memiliki karyawan 50 wajib membentuk sebuah lembaga kerjasama bipartit. Kemudian yang kedua yaitu lembaga kerjasama tripartit. Pasal 103 Undang-Undang Ketenagakerjaan membentuk lembaga kerjasama tripartit sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah. Selanjutnya, pasal 103 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur perjanjian kerja bersama sebagai perjanjian antara kedua belah pihak atas hasil kesepakatan bersama dan tercatat dalam instansi ketenagakerjaan dengan pengusaha dengan beberapa syarat, hak, dan kewajiban yang memikat kedua belah pihak. Kemudian, pasal 103 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, di mana ketenagakerjaan yang sudah mencakup segala peraturan yang sudah ditetapkan, baik itu ketentuan jam kerja dan istirahat, pengupahan, perlindungan, penyelesaian perselisihan industrial, ataupun yang lainnya. Kemudian, pasal 103 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana hubungan ini diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit. Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian permasalahan dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsultasi. Dan apabila gagal juga bisa diselesaikan melalui hubungan industrial yang dapat dimintakan untuk diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan dalam materi hubungan industrial merupakan sebuah peraturan perusahaan yang berisi pedoman di suatu perusahaan dibuat secara tertulis sebagai tata kelola berlangsungnya suatu perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan, di mana peraturan tersebut biasanya berisi tentang hal-hal yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang meliputi hak dan kewajiban pengusaha, yaitu juga ada segala sesuatu yang memang harus didapatkan dan diberi kepada pekerja dan yang harus dilakukan oleh pekerja untuk perusahaan. Yang ketiga juga ada peraturan-peraturan yang wajib dipenuhi sebelum aktif kerja, dan yang keempat biasanya berisi juga kebijakan dan peraturan yang sudah ditetapkan perusahaan, dan yang kelima ketepatan masa berlakunya kebijakan dan peraturan sebuah perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi pekerja yang bersifat mandiri, demokratis, bebas, dan bertanggung jawab yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja guna memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja dan keluarganya. Serikat pekerja berhak untuk melakukan perundingan dalam pembuatan kesepakatan kerja bersama, yang kedua sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan industrial, dan yang ketiga setiap pekerja berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pengupahan dan kesejahteraan pekerja. Ukuran filosofis dari pengupahan adalah bahwa setiap pekerja tanpa memperbedakan jenis kelamin berhak untuk memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Karena itu besarnya upah harus layak dan sekali-kali tidak boleh di bawah besarnya upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah per wilayah.
pengupahan pekerjaan. Yang pertama, kebijakan upah minimum seperti telah disebutkan. 2. Kebijaksanaan upah kerja lembur. 3. Upah yang tidak termasuk kerja karena sakit. 4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan. 5. Upah karena menjalankan hak kewajiban istirahat kerjanya. Dalam hal ini perusahaan pilot atau dilikuidasi, maka upah pekerja merupakan hutang yang didahulukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penetapan kebijakan pengupahan nasional, dibentuklah Dewan Pengupahan tingkat nasional dan tingkat daerah yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil dari pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, perguruan tinggi, dan pakar. Pengusaha membayar kepada wajib upah pekerja meskipun terjadi hal-hal seperti disebutkan dengan yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, pekerja sakit. Kedua, pengusaha wajib membayar upah namun ada batas waktu tertentu yang diatur oleh perundang-undangan. 3. Pekerja berhalangan hadir. 4. Pengusaha dapat meminta bukti yang sah tentang alasan ketidakhadiran pekerja. 5. Pekerja menjalankan kewajiban negara. 6. Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja yang menjalankan kewajiban agama seperti hari raya keagamaan. 7. Pekerja bersedia pekerjaan tetapi tidak melakukan pengusaha mempekerjakannya karena kesalahan baik sendiri maupun karena halangan yang dialami pengusaha. 8. Pekerjaan melaksanakan hak yang dimiliki yaitu istirahat dan cuti. 9. Pekerjaan mendapatkan tugas dari pengusaha menyelesaikan dengan untuk ketentuan yang sudah ditetapkan organisasi tersebut. Dalam hubungan dengan kesejahteraan, maka pekerja pengusaha diwajibkan oleh hukum untuk menyediakan fasilitas pekerjaan sesuai dengan perusahaan, kemampuan, kedudukan, kebutuhan pekerja. Di antaranya fasilitas yang diberikan kepada pekerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas kendaraan. Kedua, fasilitas rumah. Ketiga, memberikan bonus. 4. Cuti hamil. 5. Tunjangan hari raya. 6. Pembentukan koperasi. 7. Pendidikan dan pelatihan kerja. 8. Jaminan sosial. Perselisihan perburuan atau tenaga kerja. Perselisihan perburuan adalah pertentangan yang terjadi di antara pihak para pekerja dengan para pengusaha, atau juga bisa antara majikan dengan buruh atau dengan serikat buruh. Penyebab perselisihan disebabkan oleh berbagai macam hal, di antaranya adanya kejanggalan pada syarat-syarat kerja yang ditentukan, terjadinya pelanggaran norma kerja di lingkungan perusahaan, hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja, atau juga kondisi di suatu perusahaan tertentu. Solusi saat terjadinya perselisihan, maka yang berselisih bisa menempuh beberapa atau cara atau jalur. Ada 2 cara atau jalur. Tahap pertama, melakukan musyawarah. Jika musyawarah tidak berjalan dengan lancar, maka tahap kedua pihak yang berselisih bisa menempuh jalur lain, yaitu jalur luar pengadilan dan jalur pengadilan. Solusi perselisihan jalur luar pengadilan. Ada jalur arbitrase yang anggotanya ditunjuk oleh pihak yang berselisih. Ada juga jalur mediasi. Dilakukan karena permintaan dari salah satu pihak dari kedua pihak yang berselisih. Mediasi akan menghasilkan suatu persetujuan bersama yang dibuat oleh mediator dan akan ditandatangani oleh kedua pihak yang berselisih dan juga mediator. Jika setelah mediasi perselisihan masih tidak dapat diselesaikan, maka pihak mediator bisa melimpahkan perselisihan tersebut kepada lembaga penyelesaian perselisihan industrial yang bertugas menyelesaikan perselisihan industrial di bidang ketenaga kerjaan. Pengertian penyidikan, pemindahan, dan sanksi-sanksi. Penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti guna menentukan adanya tindak pidana di bidang ketenaga kerjaan.
Penyidik bisa berasal dari pegawai pengawas ketenagakerjaan yang diangkat oleh menteri dan diberi wewenang sebagai penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Pemindahan atau mutasi ketenagakerjaan adalah pengalihan pemindahan pekerja dari satu posisi, unit, atau lokasi kerja yang lain oleh penguasa. Pemindahan ini harus dilakukan dengan dasar yang jelas dan tidak boleh merugikan pekerja. Kemudian sanksi-sanksi. Sanksi perusahaan atau pekerja adalah bentuk pelanggaran ketentuan dalam undang-undang atau peraturan kerja yang dijatuhkan kepada pengusaha atau pekerja yang dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana. Misalnya karena tidak membayar upah, melakukan PHK sepihak, melanggar jam kerja, atau melanggar norma keselamatan kerja. Dasar penyidikan. Dasar penyidikan berasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang tata cara dan syarat pengangkatan PPNS. Dan juga diatur oleh Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara penyidikan oleh PPNS Ketenagakerjaan. Dasar pemindahan. Dasar pemindahan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 32 sampai 34. Dan Peraturan Perusahaan atau PP atau Perjanjian Kerja Bersama atau PKB masing-masing perusahaan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa mutasi harus memperhatikan hak-hak pekerja. Dasar sanksi-sanksi. Dasar sanksi-sanksi yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 183 sampai 189 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klaster Ketenagakerjaan, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Dan peraturan lain yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang relevan dengan bidang pelanggaran dan juga KUHP dan KUHAP jika pelanggaran masuk dalam kategori pidana umum. Sanksi-sanksi administratif, sanksi yang dikenakan bagi pelanggar hukum ketenagakerjaan, yaitu ada 9. Yang pertama ada teguran, selanjutnya peringatan tertulis, selanjutnya denda, selanjutnya pembatasan kegiatan usaha, selanjutnya pembukuan kegiatan usaha, selanjutnya pembatalan persetujuan, selanjutnya pembatalan pendaftaran, selanjutnya penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan juga yang terakhir yaitu pencabutan izin. Materi selanjutnya adalah PHK dan lockout. Nah, seperti yang bisa kalian baca di PPT, pengakhiran hubungan kerja artinya adalah hubungan formal antara karyawan dan perusahaan tidak berlaku lagi. Jadi, si karyawan tidak lagi bekerja untuk perusahaan dan perusahaan tidak lagi memberikan gaji atau upah kepada karyawan. Karena suatu hal tertentu, artinya PHK tidak terjadi begitu saja, tapi karena alasan atau kondisi tertentu. Misalnya perusahaan mengalami kerugian besar atau bangkrut. Terus pekerja melakukan pelanggaran berat atau perusahaan sedang mengurangi karyawan atau kontrak kerja sudah selesai dan tidak diperpanjang. Nah, yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban kedua belah pihak ini berarti perusahaan tidak lagi berkewajiban untuk memberikan gaji, tunjangan, atau fasilitas kepada pekerja. Dan pekerja juga tidak berkewajiban menjalankan tugas atau tanggung jawab di perusahaan tersebut. Contoh sederhananya misalnya seorang karyawan bekerja di sebuah perusahaan. Lalu perusahaan mengurangi jumlah pekerja karena keuangan mereka sedang tidak stabil atau sedang sulit. Nah, karyawan diberi surat PHK. Mulai saat itu karyawan tidak lagi bekerja di perusahaan, ia berhenti menerima gaji, ia juga tidak punya tanggung jawab kerja lagi dan hubungan kerja secara hukum berakhir. Nah, selanjutnya adalah lockout. Lockout adalah
Penutupan sementara kegiatan perusahaan, baik sebagian atau seluruhnya, yang dilakukan oleh pengusaha karena adanya perselisihan hubungan industrial dengan karyawan atau para pekerja. Tujuannya adalah sebagai bentuk tekanan atau taktik negosiasi. Biasanya untuk merespons mogok kerja, terus menyelesaikan konflik soal upah, syarat kerja, atau perjanjian kerja bersama. Nah, setelah perselisihan diselesaikan, maka lockout dihentikan, pekerja diperbolehkan kembali bekerja, dan aktivitas perusahaan berjalan normal kembali. Contoh kasus sederhananya adalah, misalnya sebuah pabrik mengalami mogok kerja dari para buruh karena menuntut kenaikan upah. Pengusaha merasa situasi ini udah gak terkendali dan memutuskan untuk menghentikan seluruh aktivitas pabrik selama seminggu dan melarang semua pekerja masuk. Inilah yang disebut lockout, penutupan sementara perusahaan karena perselisihan. Nah, pengusaha tidak boleh mem-PHK pekerja begitu saja. Sebelum PHK dilakukan harus ada usaha maksimal untuk menghindari PHK tersebut. Misalnya mengalihkan tugas pekerja ke pekerjaan lain atau mengurangi jam kerja, terus memberikan pelatihan ulang atau menyesuaikan beban kerja. Jadi PHK tuh bukan pilihan pertama untuk nyelesain masalah tersebut, tapi langkah terakhir setelah semua cara lain sudah dikerahkan. Nah, kalaupun PHK harus tetap dilakukan, caranya harus sesuai aturan. Jika pekerja adalah anggota serikat pekerja, maka pengusaha harus berkomunikasi dengan serikat pekerja, biasanya melalui perundingan biparit. Jika pekerja bukan anggota serikat pekerja, maka pengusaha harus berkomunikasi langsung dengan pekerja yang bersangkutan. Nah, tujuannya adalah supaya PHK ini berlangsung secara adil dan terbuka, jadi nggak sepihak dan nggak ngerugiin salah satu pihak. Nah, sedangkan lockout dilakukan karena adanya perselisihan konflik antara pengusaha dan pekerja yang tidak bisa diselesaikan melalui negosiasi atau mediasi. Misalnya, pekerja mogok kerja terlalu lama, terus tidak ada titik temu dalam perundingan soal upah atau syarat kerja, dan situasi kerja menjadi tidak kondusif. Nah, sebelum lockout dilakukan pun harus pengusaha wajib memberi pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pekerja dan wakil pekerja, kepada instansi pemerintah, terus yang menangani urusan ketenaga kerjaan. Pemberitahuan ini penting agar lockout tidak dilakukan secara sepihak atau diam-diam, terus diakui secara hukum dan terpantau oleh pemerintah, dan bisa dicek alasan lockout memang masuk akal atau tidak. Nah, kesimpulan pentingnya adalah lockout itu hanya boleh dilakukan setelah pemberitahuan tertulis ke pekerja dan pemerintah. Lockout dilakukan karena konflik kerja yang tidak selesai, dan lockout bisa menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan. Selanjutnya, mogok kerja. Mogok kerja adalah tindakan pekerja secara bersama-sama menghentikan atau memperlambat pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan penyelesaian perselisihan industrial yang dilakukan agar pengusaha memenuhi ketentuan pekerja. Mogok kerja adalah hak dari pekerja yang hanya dapat dilakukan di perusahaan yang bersangkutan, yang harus diberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Tujuan mogok kerja dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu seperti perbaikan kondisi kerja, peningkatan upah, atau penyelesaian konflik. Untuk materi berikutnya adalah keselamatan dan perlindungan kerja. Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat, dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja, dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaannya. Keselamatan kerja ini adalah sistem perlindungan diri terhadap segala kemungkinan yang dapat menyebabkan kecelakaan.
Berikutnya adalah hak buruh. Berdasarkan pasal 1 ayat 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa kesejahteraan buruh atau pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Dan berdasarkan pasal 86 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga dijelaskan bahwa setiap buruh atau pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atau keselamatan dan perlindungan kerja. Jadi, hak buruh adalah hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan kerja dan termasuk hak untuk mensejahterakan buruh ataupun pekerja itu sendiri. Ada pula rambu-rambu hukum. Yang pertama, dilarang mempekerjakan anak kecuali karena alasan-alasan tertentu terpaksa dilakukan. Anak adalah orang yang masih berumur kurang dari 15 tahun. Yang kedua adalah dilarang mempekerjakan orang perempuan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan situasi tertentu atau pada waktu tertentu seperti malam hari dengan izin khusus. Yang ketiga adalah dilarang mempekerjakan orang pada hari libur resmi kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memerlukan pekerjaan terus-menerus. Yang keempat adalah dilarang mempekerjakan orang muda untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu atau pekerjaan-pekerjaan dengan situasi tertentu. Orang muda di sini adalah orang laki-laki ataupun perempuan berusia 15 sampai 18 tahun. Yang berikutnya adalah pekerja berhak mendapat waktu istirahat kerja seperti cuti tahunan dan cuti hamil. Dan yang terakhir adalah pengusaha wajib mengikuti ketentuan tentang jam kerja dan lembur. Itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.